Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita kembali belajar untuk mempersiapkan pretest PPG yang kurang lebih tinggal 9 hari lagi. Di sini saya akan memberikan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah membeli buku pretest PPG yang ada di Shopee. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar kembali soal-soal sesuai dengan kisi-kisi. Sebelumnya Bapak Ibu juga bisa mengerjakan dulu soal-soal yang ada di link quiz menggunakan Google Form yang ada di deskripsi. Kemudian Bapak Ibu bisa mendengarkan video ini untuk lebih pemahaman tentang materi dan penjelasannya. Mari kita lanjutkan kembali untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 1. Metode sistematis yang dilakukan oleh guru BK untuk memahami karakteristik lingkungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseling melalui berbagai teknik seperti tes dan non-tes merupakan A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Tes, D. Asesmen. Nah, kira-kira untuk soal nomor 1 ini jawabannya apa ya Bapak Ibu? Ya, betul, jawabannya adalah yang D ya, yaitu asesmen. Pengukuran, apa itu pengukuran? Pengukuran itu proses pemberian atau penempatan atau assignment angka untuk suatu objek atau peristiwa tertentu. Kalau evaluasi yaitu suatu penyelidikan atau investigasi karakteristik dan manfaat suatu program. Sedangkan tes yaitu himpunan pertanyaan yang harus dijawab atau pernyataan-pernyataan yang harus dipilih dan tugas-tugas yang dilakukan oleh orang yang dites. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ibu Asri sebagai guru BK melakukan tes untuk seluruh kemampuan siswa dan seberapa baik yang dapat melakukannya. Yang dilakukan oleh Ibu Asri termasuk klasifikasi tes: A. Test of maximum performance, B. Test of typical performance, C. Tes standar progressive matrix, D. Differential aptitude test. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah belajar tentang kemampuan berbagai karakteristik tentang siswa ya, bagaimana klasifikasi tesnya yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Asri ini. Untuk soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah yang A. Mungkin di sini adalah ada kata seluruh ya. Nah, maka jawabannya adalah maksimum performance. Kalau tes DAT itu adalah tes bakat diferensial. Kemudian kalau SPM itu termasuk dalam tes intelijensi, sementara typical performance itu menilai respon yang khas, yaitu apa yang orang paling sering lakukan atau rasakan dalam situasi tertentu berulang atau dalam kelas yang luas dari sebuah situasi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk mengukur seberapa mudah seseorang memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alamiah dalam kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan kehidupan kita. Pada tes DAT ini termasuk dalam subtes: A. Tes kemampuan skolastik, B. Tes berpikir verbal, C. Tes berpikir mekanik, D. Tes berpikir numerakal. Untuk soal nomor 3 ini jawaban tepat adalah yang C ya, yaitu tes berpikir mekanik. Nah, ini tentang penggunaan beberapa alat tes ya. Kalau tes berpikir numerikal itu adalah untuk melihat seberapa baik seseorang dapat mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Kalau tes berpikir verbal itu tes yang disusun untuk melihat seberapa baik seseorang dapat mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Sementara tes kemampuan skolastik itu untuk mengukur seberapa baik seseorang kemampuan menyelesaikan tugas-tugas skolastik, mata pelajaran, dan persiapan akademik. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Sari setelah lulus dari SMK kemudian bekerja pada sebuah perusahaan dan membagikan orang tuanya. Identitas perkembangan yang ada pada Sari adalah A. Identity foreclosure, B. Identity diffusion, C. Identity moratorium, D. Identity achievement. Untuk soal nomor 4 ini masuk dalam identitas perkembangan. Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya, identity achievement. Identity achievement ini adalah menandakan remaja itu telah mampu mengambil keputusannya sendiri dengan sadar dan jelas
tentang pekerjaan masa depannya. Jadi Sahri itu sudah sadar dia setelah SMK akan kemana bekerja, untuk apa, dan tujuannya apa. Kalau identity focus yaitu menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan-pilihan dirinya. Kalau identity moratorium itu mulai bereksperimen dengan dirinya dan pilihan pekerjaan, tapi masih belum membuat komitmen yang definitif terhadap keduanya. Kalau identity diffusion itu remaja yang mengalami kebingungan siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya. Nah, dalam hal ini, salah satu tugas di perkembangan selama masa remaja itu adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga diharapkan terbentuk suatu identitas diri yang stabil pada akhir masa remaja. Soal nomor 5. Sekelompok yang agak kecil dan akrab ditentukan oleh minat, kegiatan, dan teman yang sama dari anggota-anggotanya disebut A gerombolan, B klik, C sahabat, D karib. Untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, yaitu klik. Kalau gerombolan ini adalah kelompok yang lebih besar dan ditentukan oleh reputasinya. Kalau sahabat itu teman dekat di mana Anda bisa saling berbagi kasih sayang. Kalau karib itu adalah hubungan famili yang dekat. Untuk soal nomor 6. Saya ingin rajin ke sekolah agar orang tua saya bahagia. Saya tidak ingin membuat orang tua saya sedih. Merupakan perkembangan moral pada tahap A prakonvensional, B konvensional, C prasosial, D sosial emosional. Soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah konvensional. Penjelasannya adalah perkembangan moral pada remaja menuntut Colbert berada pada tahap konvensional. Pada tahap ini remaja memiliki orientasi anak baik. Remaja menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang tua. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Peserta didik Indonesia berbeda dengan peserta didik Malaysia, merupakan karakteristik teori ekologi A. Makrosistem, B. Mikrosistem, C. Kronosistem, D. Mesosistem. Di sini jawaban yang benar adalah yang A, yaitu makrosistem. Di makrosistem ini adalah pengaruh lingkungan yang lebih luas dari mikro, dari ekosistem yang berkaitan erat dengan pengaruh kebudayaan, agama, pendidikan, politik, dan pengaruh keadaan sosial ekonomi terhadap perkembangan individu. Kalau mikrosistem itu kondisi yang melatar belakangi peserta hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya seperti pegawai dengan orang tua, teman sebaya, guru, dan di lingkungan tempat kerja. Kalau kronosistem itu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kalau mesosistem, keterkaitan antar variasi tingkat sistem yang melibatkan peserta didik di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa soal yang bisa saya sampaikan untuk kisi-kisi, yaitu untuk nomor 21 sampai 27, yaitu tentang perkembangan peserta didik, kemudian instrumen tes dan juga non-tes, kemudian juga karakteristik lingkungan perkembangan peserta didik. Ini soal-soalnya, indikatornya itu adalah di level kognitif 3, 4, 5. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengaplikasikan, kemudian bisa menganalisis dan mengevaluasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di video bahas soal-soal tentang kisi-kisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.